Pada sesi sebelumnya kita membahas banyak tentang SSD. Kali ini kita masih tetap memperbincangkan SSD itu sendiri, tapi pada topik yang berbeda. Kali ini kita akan membahas tentang sel-sel memori. Sebelum kita bahas tentang sel-sel memori ini, saya ulang sedikit tentang apa yang kita bahas pada sesi sebelumnya. Ini saya tampilkan kembali tentang SSD. Yang saya tunjuk ini adalah IC flash memory tipe NAND yang berfungsi untuk menyimpan data. IC memory yang ada di SSD ini bersifat non-volatil. Artinya di sini data yang tersimpan di dalamnya akan tetap bisa dipertahankan atau dikatakan bersifat permanen. Data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun tidak mendapatkan aliran listrik atau ketika komputer itu mati. Hal ini berbeda dengan IC memori yang ada pada RAM atau memori utama ini. IC pada memori utama ini itu mampu menyimpan data yang sifatnya sementara karena IC memori pada RAM ini bersifat volatil. Kalau tadi pada SSD bersifat non-volatil, kalau ini bersifat volatil. Maknanya data yang tersimpan di dalamnya sifatnya sementara, yaitu ketika dia mendapatkan pasokan listrik atau ketika komputer itu nyala. Ketika komputer mati atau dia tidak mendapatkan pasokan listrik sama sekali, data yang ada di dalamnya ini secara otomatis akan hilang. Dan itu hilang dengan sendirinya. Jadi di sini apa sih perbedaan IC memori yang ada pada SSD dengan yang ada pada memori utama atau RAM ini, perbedaan dan kesamaannya berikut ya. Kalau kesamaannya, dua-duanya ini berfungsi untuk menyimpan data atau informasi. Itu kesamaannya. Perbedaannya, kalau pada RAM atau memori utama ini, sifat dari IC memorinya itu volatil. Yaitu seperti yang saya sebut tadi, data yang tersimpan di dalamnya itu bersifat sementara, yaitu hanya ketika mendapatkan pasokan listrik atau komputer itu sedang nyala. Kalau komputer mati atau dia tidak mendapatkan pasokan listrik, data yang ada di dalamnya akan hilang. Nah, di sini pada SSD berbeda. SSD ini bersifat non-volatil. Tadi sudah kita bahas ya. Artinya data yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun listrik telah mati atau komputer itu telah dimatikan. Nah, kali ini kita membahas bagaimanakah data itu disimpan di dalam IC ini sendiri. Sebenarnya data itu disimpan di dalam IC itu berupa sel-sel ya. Jadi IC ini memiliki sel-sel. Saya gambarkan, ilustrasikan semacam ini. Seandainya ini adalah IC memori itu, seperti ini. Maka di dalam IC memori ini terdapat sel-sel. Saya gambarkan kotak-kotak semacam ini. Nah, ini saya umpamakan sebagai sel-sel memori. Berapa banyak sel-sel memori yang ada pada setiap IC ini? Wah, kalau sekarang hitungannya ya, bukan lagi ribuan, jutaan, tapi sudah miliaran ada sel-sel memori ini di dalam sebuah IC. Nah, di dalam sel memori ini umumnya dia didukung oleh satu transistor jenis MOSFET. Ya, jadi transistor MOSFET itu apa? Ini sudah saya tuliskan di sini. Ya, MOSFET itu kependekan dari Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Itu singkatan dari MOSFET ini. Jadi setiap sel memori ini dia didukung oleh satu transistor tadi. Tentu tidak hanya transistor. Di
Di dalamnya ada yang lain lagi, seperti contohnya di sini adalah kapasitor, resistor, diode, ya, ada di dalamnya. Namun di sini ini karena yang berperanan penting di sini adalah transistor, maka seringkali disebut transistornya saja, ya. Nah, transistor ini ukurannya sangat kecil. Jadi jangan dibandingkan dengan transistor tradisional yang biasa dipakai di elektronika, itu gede. Kalau ini ukurannya itu transistornya sudah terukur sekarang ya dalam satuan nanometer. Satu contoh aja ada yang sudah 10 nanometer. Nah, 10 nanometer itu berapa sih? Nano itu artinya 1/1 miliar. Jadi kalau 10 nanometer berarti 10/1 miliar meter. Jadi kalau kita ringkas 1/100 juta meter. Jadi kecil sekali. Nah, ini transistor yang ada di dalam IC ini ukurannya sekecil itu. Jadi nggak bisa dilihat dengan mata. Udah. Ini pernah kita bahas pada sesi-sesi sebelumnya. Nah, mari kita bahas sekarang tentang sel-sel memori itu sendiri. Sel-sel memori ini ada berbagai tipe, ya. Jadi ada yang dikenal dengan nama SLC. Sebentar, saya hapus di sini ya. SLC itu singkatan dari single, saya tuliskan dulu di sini, single level cell. Waduh, di sini ya. Nulisnya sambil miring jadi susah juga ya. Nggak apa-apa, yang penting jelas ya di sini. Jelek-jelek dikit nggak apa-apa, asalkan yang nulisnya nggak jelek ya. Jok, hanya guyon. Oke, SLC, single level cell. Artinya di sini pada setiap sel ini hanya bisa disimpankan 1 bit data. Apa itu bit? Ya, pada penjelasan yang lalu sudah saya jelaskan. Atau kalau Anda ingin mengetahui lebih jauh ya, silahkan Anda belajar pada channel belajar komputer dari Eyang Blangkon. Nah, pada channel itu ada itu bahasan ini secara lengkap, apa itu bit, byte, dan sebagainya. Ya, oke. Di sini, sel memori tipe SLC, dia hanya mampu menampung atau sengaja didesain untuk menampung 1 bit data, tidak lebih. Nah, apa efeknya kalau dia itu hanya menyimpan 1 bit data untuk setiap satu sel memorinya? Satu, proses baca tulisnya menjadi cepat. Karena dia membaca sel itu hanya ada 1 bit data, makanya dia cepat. Kebutuhan energinya juga menjadi lebih kecil, lebih rendah begitu. Nah, daya tahannya, maksudnya di sini daya tahan adalah daya tahan sel memori itu sendiri. Otomatis daya tahan sel memori itu akan mempengaruhi daya tahan dari IC memori itu sendiri. Nah, ini daya tahannya dia akan lebih lama di sini. Namun di sini sayangnya ya, kelemahannya itu adalah untuk biaya per unit simpan dalam suatu produksinya nanti. Biaya untuk per selnya ini atau per unit simpan, jadi satu IC memori ini menjadi lebih mahal. Ini keuntungan dan kerugiannya. Kemudian pada tahap selanjutnya muncullah teknologi baru yang menelurkan tipe sel memori yang lain, yaitu MLC, tipe MLC. MLC ini singkatan dari ini ya, multi level cell. Dalam kaitan ini, dalam satu sel memori ini didesain untuk menyimpan 2 bit data. Jadi bitnya lebih banyak nih. Akibat dia dalam satu sel ini mampu menyimpan 2 bit data, maka dalam luasan satu IC yang sama, tentu nanti kapasitas atau daya tampung daripada IC memori itu menjadi lebih besar, daya tampung datanya menjadi lebih besar.
2 kali lipat daripada yang single level cell tadi. Namun apa kerugian dan keuntungannya? Nah, di sini untuk yang tipe MLC ini, maka proses baca tulisnya akan lebih lambat. Ya, karena ada 2 bit data yang dibaca. Kalau yang sebelumnya kan hanya 1. Nah, kemudian kebutuhan energinya ini otomatis menjadi sedikit lebih besar. Energi listrik yang dibutuhkannya di situ. Nah, kemudian daya tahannya juga menjadi lebih rendah. Ya, karena satu sel ditempati oleh 2 bit data atau informasi. Nah, kelebihannya dia nanti biaya per unit simpannya menjadi lebih murah. Dia menjadi lebih murah. Itu keuntungannya. Nah, ya pada tahap berikutnya lagi muncullah tipe sel memori yang baru. Jadi dengan kemajuan teknologi ya muncul tipe yang baru yang dikenal dengan nama TLC. TLC ini singkatan dari triple ini level cell. Di mana di sini untuk satu sel memori didesain untuk dimasukkan 3 bit data atau informasi. Jadi bitnya menjadi lebih besar lagi gitu. Otomatis nanti kalau dibandingkan dengan yang SLC misalnya, kapasitas dalam satu chip itu bisa menjadi 3 kali lipat. Ya, lebih besar. Nah, apa keuntungan dan kerugiannya? Proses baca tulisnya menjadi lebih lambat lagi dibandingkan yang SLC maupun yang MLC. Dia menjadi lebih lambat lagi. Kebutuhan energinya menjadi lebih tinggi ya karena bit yang dimasukkan lebih banyak begitu. Nah, kemudian daya tahannya dia menjadi lebih rendah karena dalam satu sel ini sudah dimasukkan 3 bit data. Jadi daya tahannya nanti jadi kayak umur simpan, umur pakainya ya nanti ya menjadi lebih rendah begitu. Nah, keuntungannya biaya per unit simpan menjadi lebih murah begitu. Soalnya pada chip yang sama nanti di situ dia mampu menyimpan data yang lebih banyak. Untuk biaya ini tentu akan lebih murah daripada yang sebelumnya. Nah, dengan kemajuan teknologi selanjutnya muncullah tipe yang QLC ini. QLC. Q ini kuat ya. Nah, ini kuat itu artinya 4. Nah, kuat level cell. Nah, kita nggak terlalu panjang di sini, secara otomatis nanti proses baca tulisnya menjadi lebih lambat lagi dibandingkan teknologi sebelumnya. Kemudian kebutuhan energinya jelas, dia menjadi lebih besar lagi, dan daya tahannya juga menjadi lebih rendah, menurun. Salah satu keuntungannya tetap pada biaya per unit simpan dalam produksinya, dia menjadi lebih murah. Ya, jadi dalam satu IC ini nanti kapasitasnya atau daya simpan datanya dia menjadi lebih besar dibandingkan dari yang ketiganya ini. Nah, sekarang ini ya sudah ada yang PLC dan ini masih terus dikembangkan. Jadi PLC ini kependekan dari penta. Penta itu artinya 5 ya. Penta. Penta level cell. Sekarang ini yang paling banyak berkembang adalah sampai GLC ini. Walaupun PLC itu sudah ada produksi, tapi masih belum familiar ya, masih belum diedarkan secara luas karena ini masih dalam proses pengembangan juga sih di sini. Kalau sekarang sudah banyak beredar, saya juga nggak tahu ya. Jadi ini PLC penta level cell, samalah tadi proses baca tulisnya akan lebih lambat lagi kalau dibandingkan yang atas ini. Kebutuhan energinya lebih tinggi, daya tahannya lebih rendah, biaya per unit simpannya dia juga akan menjadi lebih murah. Nah ini teknologi daripada sel memori. Jadi di sini nanti kalau Anda membeli sebuah SSD ya, itu tentu harus pikirkan ini. Teknologi ini juga terjadi pada flash disk ya, atau yang dikenal dengan flash drive. Jadi flash disk itu disebut juga flash drive ya. Dia juga memiliki teknologi yang semacam ini ya. Mirip karena nanti IC-nya yang dipakai itu sama. IC-nya itu adalah IC flash memory tipe 6.
Jadi kalau Anda mau membeli SSD, perhatikan dulu ini. Jangan hanya memperhatikan kapasitasnya aja. Misalnya, saya membeli yang 1 tera, yang 2 tera, begitu. Jangan ya. Tapi perhitungkan juga teknologi yang semacam ini. Ya, kalau Anda memilih yang ini, walaupun sekarang sudah jarang ya, yaitu yang nanti dia teknologinya SLC, pasti nanti harganya akan lebih mahal. Ya, namun dia lebih awet begitu. Kalau sekarang beredar itu katanya, kok flash disk saya atau SSD saya sekarang mudah rusak dan sebagainya ya, ada kemungkinan dia menggunakan teknologi yang kuat level cell. Tapi ingat di sini tidaklah selalu demikian. Sekarang sudah ada teknologi-teknologi baru, bagaimana cara untuk memperpanjang usia dari SSD itu sendiri. Ada teknologi-teknologi lain selain ini. Nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya.